Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Inayah dengan nomor induk mahasiswa 3403200132. Perkenalkan, nama saya Sylvianti Dwi Putri dengan NIM 340320000046. Kami di sini akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran. Definisi siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran memiliki tujuan utama adalah untuk meminimalkan biaya total dalam memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Terdapat 4 fungsi pengeluaran. Yang pertama, fungsi gudang, bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian, bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan permintaan pembelian barang kepada pemasok yang terpilih. Yang ketiga, fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, kualitas, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Yang keempat, fungsi akuntansi, fungsi pencatat utang, dan fungsi pencatat persediaan. Aktivitas siklus pengeluaran. Yang pertama, pemesanan barang, pasokan, dan jasa. Yang kedua, penerimaan dan penyimpanan barang, pasokan, dan jasa. Yang ketiga, pembayaran barang, pasokan, dan jasa. Dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, surat permintaan pembelian. Yang kedua, surat penawaran. Ketiga, surat pesanan pembelian. Keempat, laporan penerimaan barang. Kelima, surat perubahan pesanan pembelian. Keenam, bukti kas keluar. Surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan yang tertera pada surat tersebut. Kemudian, surat penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya bersifat tidak berulang kali terjadi yang menyangkut dalam jumlah rupiah pembelian besar. Surat pesanan pembelian. Yang pertama, surat permintaan pembelian, tembusan pengakuan oleh pemasok, kemudian tembusan bagi unit permintaan barang, arsip tanggal penerimaan, arsip pemasok, tembusan fungsi penerimaan, dan tembusan fungsi akuntansi. Surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan lembaran pertama pada surat permintaan pembelian yang dikirim kepada pemasok sebagai permintaan resmi yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian, tembusan pengakuan oleh pemasok. Dokumen ini dikirim kepada pemasok, diminta tanda tangan pemasok tersebut, dan dikirim kembali ke perusahaan sebagai bukti bahwa permintaan pembelian telah diterima dan disetujui. Tembusan bagi unit permintaan barang. Dokumen ini dikirimkan kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa barang yang diminta telah dipesan. Kemudian, arsip tanggal penerimaan. Dokumen ini disimpan oleh fungsi pembelian sebagai dasar untuk mengadakan tindakan penyelidikan jika barang yang dipesan tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi sebagai salah satu dasar untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Surat perubahan pesanan pembelian. Dokumen ini digunakan sebagai pemberitahuan resmi kepada pemasok tentang adanya perubahan dalam permintaan pembelian. Bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang pada pemasok serta berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran.